Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3, mata kuliah analisis struktur metode matriks, kelas 3 reguler, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Udayana, akan mempresentasikan mengenai tugas 4. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ziko Pascavianey dengan NIM 19055511056. Yang kedua, Yosia Oscar dengan NIM 19055511060. Dan saya sendiri Muhammad Raka Givari Prayudanto dengan NIM 19055511072. Dan ada Anak Agung Putri Budiartini dengan NIM 19055511076. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini ada soal sebuah portal dari struktur beton bertulang dengan ukuran, dimensi, dan pembebanan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Abaikan beban akibat berat sendiri. Elemen struktur F aksin C sama dengan 25 MPa. Nilai EC sama dengan 4700 dikali F aksin C 1/2 MPa. Yang pertama, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan metode kekakuan. Dan yang kedua, hitung dan gambar diagram momen dan gaya lintang menggunakan software SAP 2000. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan penomoran batang. Dimulai dari batang 1, batang 2, batang 3, batang 4, batang 5, dan batang 6. Lalu, setelah memberikan penomoran pada batang, dilakukan penomoran pada step join. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, memberikan penomoran DOF pada batang-batang tersebut. Penomoran DOF dimulai dari yang unconstrained. Pada peletakan kedua jepit ini, penomorannya dilakukan paling akhir atau paling besar, sehingga dimulai dari sini. X nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, 17, 18. Lalu penyelesaian yang pertama menggunakan metode kekakuan. Kita cari dulu nilai E, yaitu sama dengan 4700 dikali 5 MPa, sama dengan 23.500 MPa. Lalu, menghitung matriks kekakuan masing-masing elemen. Pada batang 1, diketahui A1 sama dengan 250 mm dikali 250 mm sama dengan 6,25 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Lalu panjang batang 1 sama dengan 4 meter. Lalu I1 sama dengan 1/12 dikali 250 mm dikali 250 mm pangkat 3. Hasilnya 3,255 kali 10 pangkat 8. Lambda X1 bernilai 0 dikurang 0/4. Hasilnya adalah 0. Lalu lambda Y1 adalah 4 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan 1. Lalu kita cari nilai K aksen 1 melalui rumus seperti ini. Nilai K aksen 1 akan didapatkan dari rumus di atas dengan hasilnya seperti ini. Lalu, kita cari matriks transformasi perpindahan atau T. Transformasi perpindahan pada batang 1 atau T1 memiliki rumus seperti ini. Lalu, transformasi perpindahan pada batang 1 tersebut kita transposkan menjadi seperti ini. Untuk mencari matriks kekakuan batang dalam koordinat global, rumusnya adalah K1 sama dengan T1 transpose
dikali K aksen 1 dikali transformasi perpindahan pada batang 1. Seperti ini jika dijabarkan. Lalu hasil K1-nya adalah ini setelah dikali. Nah, untuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global didapatkan K1 adalah sebagai berikut. Selanjutnya pada batang 2 kita cari nilai A2. A2 sama dengan 200 mm dikali 200 mm sama dengan 4 dikali 10 pangkat 4 mm persegi. Lalu panjang batang 2 yaitu 3,5 meter. Lalu I2 dicari dengan rumus 1/12 dikali 200 mm dikali 200 mm pangkat 3. Hasilnya adalah 1,333 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lambda X2 didapatkan dengan hasilnya 0 dikurang 0 dibagi 3,5. Hasilnya adalah 0. Lalu lambda Y2 didapatkan dari 7,5 dikurang 4 dibagi 3,5, hasilnya adalah 1. Pada matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K aksen pada batang 2 memiliki rumus seperti ini. Lalu setelah dimasukkan dari yang diketahui, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, dicari matriks transformasi perpindahan atau T pada batang 2. Rumusnya adalah seperti ini, dan ini hasilnya. Lalu, transformasi perpindahan pada batang 2 kita transposkan menjadi seperti ini. Nah, sama seperti batang 1, matriks kekakuan batang dalam koordinat global dicari dengan rumus K2 sama dengan T2 transpose dikali K aksen 2 dikali transformasi perpindahan pada batang 2. Jika dijabarkan, maka akan seperti ini. Lalu setelah dihitung dari perkalian di atas, K2 memiliki hasil seperti ini. Nah, untuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global atau K2, hasilnya adalah seperti ini, sesuai dengan penomoran-penomoran yang ada. Lalu selanjutnya pada batang 3. Yang pertama kita cari luas penapang dari batang 3 tersebut. Dengan rumus A3 sama dengan 200 mm dikali 300 mm sama dengan 6 kali 10 pangkat 4 mm persegi. Lalu panjang pada batang 3 adalah 5 meter. Lalu I3 didapatkan dari rumus 1/12 dikali 200 mm dikali 300 mm pangkat 3. Hasilnya 4,5 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Lalu kita cari lambda X3 sama dengan 5 dikurang 0 dibagi 5 sama dengan 1. Dan lambda Y3 sama dengan 7,5 dikurang 7,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 0. Lalu, sama seperti pada batang yang lain, kita cari matriks kekakuan batang koordinat lokal K aksen pada batang 3 dengan rumus seperti ini. Lalu, setelah dimasukkan angka ini, kita akan mendapatkan K aksen 3 dengan hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan mencari matriks transformasi perpindahan pada batang 3, yaitu T3 memiliki rumus seperti ini, dan hasilnya adalah ini. Transformasi perpindahan pada batang 3 ditransposkan akan menjadi seperti ini. Lalu, matriks kekakuan batang dalam koordinat global
memiliki rumus K3 sama dengan T3 transpose dikali K aksen 3 dikali T3. Apabila dijabarkan, K3 akan menjadi seperti ini. K3 memiliki hasil seperti berikut. Matriks selanjutnya, matriks kekakuan batang dalam koordinat global atau K3 nilainya adalah seperti ini. Seperti penomoran-penomoran yang sudah diberikan. Pada batang 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Yosia Oscar. Baik, selanjutnya saya, Yosia Oscar, dengan NIM 19055111060 akan melanjutkan presentasi dari batang 4. Jadi dari batang 4 dapat kita hitung A4 yaitu 200 kali 400. Dihasilkan 8 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Kemudian L4 kita ketahui 5 meter dan I4 dapat kita hitung dengan cara 1/12 dikali 200 kali 400 pangkat 3 sehingga dihasilkan 1,067 kali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Kemudian lambda X4 dapat kita tentukan dengan cara 5 kurang 0 dibagi 5 dihasilkan 1 dan lambda Y4 4 kurang 4 dibagi 5 dan dihasilkan 0. Kemudian dapat kita lihat matriks kekakuan batang koordinat lokal K aksen dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita ketahui dan dihasilkan K aksen 4 sebagai berikut. Selanjutnya, matriks transformasi perpindahan atau T. T4 dapat dirumuskan sebagai berikut, dan kemudian kita masukkan data yang sudah kita miliki, sehingga T4 dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global, untuk K4 dapat kita masukkan sesuai dengan penomoran. Selanjutnya untuk batang 5, kita dapat hitung A5 yaitu 200 kali 200 dihasilkan 4 kali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Untuk L5 kita ketahui 3,5 meter dan untuk I5 kita ketahui 1/12 dikali 200 mm dikali 200 mm pangkat 3 dihasilkan 1,33 dikali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Untuk lambda X5-nya, kita hitung 5 kurang 5 dibagi 3,5, yaitu 0. Dan lambda Y5, 4 kurang 7,5 dibagi 3,5 dihasilkan minus 1. Untuk matriks kekakuan batang koordinat lokal atau K aksen, untuk K aksen 5 dapat kita rumuskan sebagai berikut. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita miliki, sehingga dapat dihasilkan sebagai berikut. Untuk matriks transformasi perpindahan, T5 dapat kita rumuskan sebagai berikut, kemudian kita masukkan menjadi sebagai berikut. Kemudian untuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global, untuk K5 dapat kita rumuskan, dan kemudian kita masukkan ke dalam matriks kekakuan batang dalam koordinat global, sesuai dengan penomoran yang sudah ditentukan. Kemudian untuk batang 6, dapat kita cari A6, yaitu 250 dikali 250, dihasilkan 6,25 dikali 10 pangkat 4 mm kuadrat. Dan L6 kita ketahui yaitu 4 meter. Kemudian I6 dapat kita hitung 1/12 kali 250 kali 250 pangkat 3, dihasilkan 3,255 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4.
Kemudian untuk lambda X6 dapat kita cari 5 kurang 5 dibagi 3,5 dihasilkan 0, dan lambda Y6 4 kurang 7,5 dibagi 3,5 dihasilkan minus 1. Kemudian untuk matriks kekakuan batang koordinat lokal K aksen 6 dapat kita rumuskan sebagai berikut. Kemudian kita masukkan dan dihasilkan sebagai berikut. Untuk matriks transformasi perpindahan atau T6 dapat kita lihat dirumuskan sesuai dengan yang terlihat di layar. Kemudian kita masukkan lambda X6 dan lambda Y6 yang sudah kita ketahui. Kemudian untuk matriks kekakuan batang dalam koordinat global K6 dapat kita masukkan sesuai dengan penomoran yang sudah ditentukan. Kemudian untuk menentukan matriks kekakuan struktur portal atau K dapat dihitung dengan cara sigma K, yaitu K1 ditambah K2 tambah K3 tambah K4 tambah K5 dan tambah K6. Berikut adalah matriks kekakuan struktur portal. Untuk menghitung DU dan QU, untuk M1 dapat kita hitung dengan cara P kali L dibagi 8. Hasilnya 850 dikali 5 pangkat 2 dibagi 8, yaitu 2,656 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Dan untuk D1-nya sendiri dapat kita cari dengan cara setengah kali P, sehingga dihasilkan 850 dikali 5 per 2, dan dihasilkan 2,125 kali 10 pangkat 3. Data ini membuktikan bahwa ada gaya yang bekerja momen sebesar negatif 1771 Nm pada nomor 1. Kemudian ada momen besar 1771 Nm pada nomor 4, dan beban masing-masing negatif 2125 pada nomor 8 dan nomor 11. Kemudian untuk M2-nya dapat kita cari juga dengan cara yang sama, 1000 dikali 5 kali 2 5 pangkat 2 dibagi 12, sehingga dihasilkan 2,083 dikali 10 pangkat 3 Newton meter. Dan D2-nya 1000 dikali 5 per 2, sehingga dihasilkan 2,5 kali 10 pangkat 3. Hal ini membuktikan bahwa ada gaya yang bekerja, yaitu momen sebesar plus positif 2083 Nm pada nomor 7, dan momen sebesar negatif 2083 Nm pada nomor 10. Dan beban masing-masing negatif 2500 Newton pada nomor 5 dan nomor 2. Selanjutnya dapat kita lihat DK dan QK, dan kemudian kita masukkan dalam K11, yaitu submatriks K0, 11, 0, 11, dan K21, submatriks K12, 17, 0, dan 11. Untuk K11 dapat kita lihat pada layar, dan untuk K12 dapat kita lihat pada layar. Baik, selanjutnya saya, Agung Putri Budiartini, NIM 1905511076, akan melanjutkan presentasi dan membawakan langkah perhitungan selanjutnya, yaitu penghitung daya dalam pada setiap batang. Dimulai dari batang 1, rumusnya itu Q1 sama dengan K1 dikali T1 dikali D1. Kita masukkan matriks yang didapat dari perhitungan sebelumnya, dikalikan dengan T1 dan D1 akan mendapat hasil Q1 sebagai berikut, di mana titik 13, 14, dan 15 menunjukkan near end, dan titik 7, 8, 9 menunjukkan far end. Kita ilustrasikan pada gambar sebagai berikut,
dimana 2,791 dikali 10 pangkat 4 Newton merupakan gaya aksial pada nir N sebagai berikut, dan 4,076 kali 10 pangkat 7 Newton merupakan gaya geser pada nir N sebagai berikut, dan terdapat juga 3,668 kali 10 pangkat 4 Newton meter besarnya momen pada nir N. Selanjutnya 2,791 kali 10 pangkat 4 itu sebagai gaya aksial pada var N sebagai berikut pada gambar, dan 4,076 kali 10 pangkat 7 Newton sebagai gaya geser pada var N, dan 7,493 kali 10 pangkat 4 Newton meter itu sebagai besarnya momen pada var N. Titik 9. Selanjutnya kita dapat ilustrasikan juga bidang D dan bidang M pada batang 1 seperti berikut. Kita lanjutkan ke batang 2, rumusnya masih sama, yaitu Q2 sama dengan K2 dikali T2 dikali D2. Kita cantumkan perhitungan matriks yang dapat dari perhitungan sebelumnya, dikalikan T2 dan D2, akan mendapat hasil Q2 seperti berikut, masih sama, 7, 8, 9, 3 nilai teratas dari matriks Q2 merupakan menunjukkan nilai nir N, dan 3 nilai terakhir merupakan menunjukkan nilai var N, dimana mulai dari 5,52 kali 10 pangkat 4 menunjukkan nilai aksial pada nir N. Ini sepertinya ada kesalahan penulisan, 5,52 kali 10 pangkat 4 Newton. Lalu selanjutnya ada 7,673 kali 10 pangkat 4 Newton, itu menunjukkan gaya geser pada nir N, dan 1,361 kali 10 pangkat 5 Newton meter itu sebagai momen pada nir N. Pada var N kita mendapatkan 5,52 kali 10 pangkat 4 Newton sebagai nilai aksial pada var N, dan 7,673 kali 10 pangkat 4 Newton sebagai gaya geser pada var N, dan untuk bidang momen, untuk nilai momen pada var N itu didapat 1,325 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Berikutnya kita dapat ilustrasikan juga bidang D dan bidang M pada batang 2 seperti berikut yang tertera pada gambar. Kita lanjut ke batang 3, rumusnya juga masih sama, Q3 sama dengan K3 dikali T3 dikali D3. Kita cantumkan matriks yang didapat dari perhitungan sebelumnya, dikalikan dengan T3 dan D3 akan didapat Q3 seperti pada hasil berikut, di mana titik 1, 2, dan 3 menunjukkan nir N, dan 4, 5, dan 6 menunjukkan var N. Kita lihat dari sini, di mana 5,869 itu menunjukkan gaya geser, 5,689 kali 10 pangkat 4 Newton itu menunjukkan gaya geser, dan untuk gaya aksial itu bernilai 0, dan untuk momen pada nir N itu bernilai 1,443 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Untuk titik var N kita dapat nilai aksialnya sebesar 0, dan nilai geser itu sebesar 5,689 kali 10 pangkat 4 Newton. Untuk gaya momen pada var N titik 6 itu didapat 1,401 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Selanjutnya gambar bidang D dan bidang M dari batang 3 juga diilustrasikan sebagai berikut. Lanjut ke batang 4, rumusnya masih sama, Q4 sama dengan K4 dikali T4 dikali D4, di mana kita masukkan nilai matriks yang didapat dari perhitungan sebelumnya, dikalikan dengan T4 dan D4 akan didapat hasil Q4 sebagai berikut, di mana 7, 8, 9 sebagai nir N, dan 10, 11, 12 sebagai var N. Kita ilustrasikan pada gambar sebagai berikut. Titik aksial pada nir N didapatkan nilai 0, dan titik geser pada nir N didapat sebesar 1,298 kali 10 pangkat 5 Newton. Ini ada kesalahan, harusnya 10 pangkat 5 Newton. Untuk momen pada nir N itu didapat sebesar 3,144 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Pada titik var N kita dapatkan nilai gaya aksial itu 0, nilai gaya geser pada var N itu sebesar 1,298 kali 10 pangkat 4 Newton. Dan momen pada var N itu sebesar 3,345 kali 10 pangkat 5 Newton meter. Selanjutnya
Kita dapat ilustrasikan juga bidang D dan bidang M dari batang 4 sebagai berikut. Lanjut ke batang 5, rumusnya masih sama, Q5 sama dengan K5 dikali T5 dikali D5. Kita masukkan matriks yang didapat dari perhitungan sebelumnya, K5 dikalikan dengan T5 dan D5 akan mendapatkan hasil Q5 sebagai berikut. Nah, titik 4, 5, dan 6 menunjukkan near N dan 10, 11, dan 12 menunjukkan far N. Kita ilustrasikan pada gambar sebagai berikut, di mana gaya aksial pada near N ditunjukkan pada titik 4, yaitu 3,487 dikali 10 pangkat 4 Newton. Untuk gaya geser pada near N itu sebesar 3,384 kali 10 pangkat 7 Newton berikut, dan momen pada near N itu sebesar 6,101 kali 10 pangkat 4 Newton meter. Lanjut ke far N, kita mendapatkan nilai gaya aksial pada far N itu sebesar 3,847 kali 10 pangkat 7 Newton sebagai berikut. Maaf saya melakukan kesalahan penjelasan, di mana saya ulang 3,487 kali 10 pangkat 4 Newton itu sebagai gaya aksial pada far N sebagai berikut pada gambar, dan 3,384 kali 10 pangkat 7 itu sebagai nilai gaya geser pada far N sebagai berikut. Dan untuk momen pada far N itu sebesar 6,101 kali 10 pangkat 4 Newton meter. Untuk bidang D dan bidang M pada batang 5 diilustrasikan seperti pada gambar. Oke, untuk batang 6, rumusnya masih tetap sama, Q6 sama dengan K6 dikali T6 dikali D6. Kita cantumkan matriks yang didapat dari perhitungan sebelumnya, dikalikan dengan T6 dan D6, akan mendapatkan nilai Q6 seperti pada gambar berikut, di mana titik 10, 11, dan 12 itu menunjukkan nilai near N, dan 16, 17, 18 itu menunjukkan nilai far N. Kita ilustrasikan juga pada gambar sebagai berikut, mulai dari nilai near N, di mana nilai gaya aksial pada near N yaitu sebesar 3,054 kali 10 pangkat 4 Newton sebagai berikut, dan nilai gaya geser pada near N itu sebesar 4,076 kali 10 pangkat 7 sebagai berikut, dan nilai momen pada near N itu sebesar 8,212 kali 10 pangkat 4. Lalu lanjut ke nilai aksial pada far N yaitu sebesar 3,054 kali 10 pangkat 4, dan nilai geser pada far N itu sebesar 4,076 kali 10 pangkat 7, dan nilai momen itu sebesar 4,004 kali 10 pangkat 4 Newton meter. Untuk bidang D dan bidang M pada batang 6 diilustrasikan sebagai berikut. Jadi dari perhitungan gaya-gaya dalam pada keenam batang tersebut, kita dapat menemukan diagram bidang, momen, dan lintang dari perhitungan manual dengan MATCAD. Berikut diagram bidang D dari perhitungan metode kekakuan dengan MATCAD sebagai berikut. Dan selanjutnya dapat juga diagram bidang M atau bidang momen dari perhitungan kekakuan dengan metode kekakuan dengan software MATCAD sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan membahas soal ini dengan menggunakan software SAP 2000. Langsung saja kita masuk ke SAP 2000, kita pilih file, new model. Pertama kita pilih satuannya, kita menggunakan Newton mm Celsius, dan untuk template-nya kita pilih 2D frames. Untuk number of stories-nya kita pilih 2, number of place-nya kita pilih 1. Story height-nya untuk sementara 4000, dan by weight-nya 5000. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul tampilan seperti berikut. Karena kita hanya menggunakan tampilan 2D, maka untuk yang 3D kita hilangkan saja. Nah, ukuran portal ini masih belum sama dengan seperti yang di soal. Maka
kita akan membuat grid data baru dengan cara kita hilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan Ctrl Z. Kemudian kita klik kanan, edit grid data. Kita pilih modify or show system. Nah, untuk koordinat sumbu horizontal di titik A kita pilih 0 dan titik B 5000. Untuk sumbu vertikal, Z1-nya 0, Z2-nya 4000, dan Z3-nya 7500. Dan kita klik OK. Oke, maka muncul tampilan seperti berikut. Sekarang kita akan mendefinisikan material yang akan kita gunakan. Pertama kita pilih Define, Materials, kita pilih Add Copy of Material. Untuk material name-nya, kita ganti menjadi Concrete. Weight per unit volume-nya menjadi 0. Dan modulus of elasticity-nya 23500, yang merupakan hasil perhitungan dari soal. Saya pilih OK. Oke. Sekarang kita akan mendefinisikan per section portal tersebut. Pertama kita pilih Define, Section Properties, Frame Section, Add New Property. Untuk property type-nya kita pilih Concrete, dan kita pilih Rectangular. Yang pertama, kita ganti section name-nya menjadi 20/20, maka depth-nya menjadi 200, dan width-nya juga menjadi 200. Untuk materialnya kita ganti menjadi Concrete. Oke. Kemudian add new property lagi. Concrete kita pilih rectangular. Ini kita ganti menjadi 25/25. Depth-nya menjadi 250. Width-nya juga menjadi 250. Untuk materialnya kita pilih Concrete. Oke. Kita pilih add new property lagi, rectangular. Section name-nya yang kali ini kita ganti menjadi 20/40. Maka depth-nya menjadi 400 dan width-nya menjadi 200. Materialnya kita ganti lagi menjadi Concrete. Kita pilih OK. Dan yang terakhir, add new property, rectangular. Ini menjadi 20/30. Depth-nya menjadi 300. Width-nya menjadi 200. Materialnya kita ganti menjadi Concrete. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah kita klik OK. Nah, sekarang kita akan menggambar portal yang seperti di soal. Kita pilih Draw Frame. Untuk sectionnya, pertama kita pilih 25/25. Sesuai di soal, itu ada di sini. Kemudian yang 20/20 dari sini. Kemudian 20/40 dari tengah. Dan yang terakhir 20/30 paling atas. Kalau sudah, sekarang kita akan memberikan peletakan di bawah. Kita blok. Kita pilih Assign, Joint, Restraints, kita pilih yang jepit. Oke. Muncul peletakan jepit seperti pada tampilan berikut. Sekarang kita akan memberikan beban seperti pada soal. Yang pertama beban merata. Itu di batang ini. Kita pilih Assign. Kita pilih Frame Load, Distributed. Yang ini adalah 1 Newton per millimeter. Ini optionsnya kita ganti menjadi Add to Existing Load. Kita klik OK. Kemudian yang atas, kita klik. Kita pilih Assign, Frame Load, Distributed. Ini adalah 0,85 Newton per millimeter. Ganti menjadi Add, sudah, pilih OK.
Kemudian untuk beban horizontal, kita klik, kemudian assign joint load force global X-nya ini adalah min 100.000 Newton. Kita pilih add, oke. Kemudian yang di bawah kita pilih assign joint load forces, kita ganti menjadi 150.000 Newton. Kita pilih oke. Nah, sekarang kita akan menganalyze portal berikut. Kita pilih analyze, set analysis option terlebih dahulu, kita pilih yang plane frame. Oke. Kemudian analyze kembali, run analysis. Untuk modalnya kita pilih run or do not run case. Kemudian kita run now. Nah, kita save terlebih dahulu. Tugas 4. Save. Nah, maka muncul tampilan seperti berikut. Sekarang kita akan melihat reaksi peletakannya. Kita pilih display, show forces and stresses or stresses, kita pilih joints, pilih oke. Nah, ini adalah reaksi peletakannya. Untuk melihat diagram momen, kita pilih display, kita pilih show forces or stresses, kita pilih yang frames, kita pilih yang moment 33. Kita pilih yang show values untuk options for diagramnya. Oke. Nah, ini adalah diagram momen. Kemudian untuk memilih diagram lintang, kita pilih display. Seperti tadi, kita pilih frames. Nah, ini kita pilih shear 22. Oke. Berikut adalah gambar diagram gaya lintang. Berikut adalah penjelasan pembahasan soal dengan menggunakan software SAP 2000. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan gambar diagram bidang momen dan gambar diagram bidang lintang pada perhitungan pada MATCAD dan dengan perhitungan pada SAP 2000. Yang pertama adalah gambar diagram bidang lintang. Yang di sebelah kiri adalah gambar hasil perhitungan menggunakan MATCAD dan di sebelah kanan adalah hasil perhitungan menggunakan SAP 2000. Dari hasil yang kami dapatkan dapat disimpulkan bahwa gambar yang kami dapat bentuk diagramnya sudah cukup mirip, namun terdapat perbedaan pada hasil angka yang kami dapat. Kemudian pada diagram momen juga sama. Gambar diagram kami dapatkan sudah cukup mirip, namun terdapat perbedaan pada angka yang kami dapatkan. Baik, cukup sekian hasil pekerjaan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Untuk itu, saya tutup dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.